não tem ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, anak-anak murid ibu pernah belum bermain di bawah sinar matahari? Dan tahu nggak apa itu cahaya? Dan di saat kalian bermain di bawah matahari, pernah nggak melihat bayangan kalian sendiri? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat. Tanpa cahaya, dunia ini pastinya akan gelap gulita. Dan kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Dan sumber cahaya kita terbesar yaitu ada seperti di sini, yaitu matahari. Nah, selanjutnya ada sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang alami dan ada yang buatan. Contoh yang alami itu ada seperti matahari, bintang, kunang-kunang, dan ikan di dalam laut. Sedangkan yang buatan ada seperti lampu, listrik, lilin, senter, dan layar HP atau. Nah, selanjutnya ada bab 2. Bab 2 ada sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang memungkinkan kita dapat memiliki benda di sekitar. Cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, merapat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus, buktinya sinar senter berbentuk garis lurus dan kita tidak bisa melihat sesuatu di balik tembok. Dan yang kedua ada dapat dipantulkan. Cahaya bisa memantulkan ketika mengenai benda, contohnya bayangan di cermin kilat air. Dan yang ketiga dapat dibiaskan. Cahaya berbelok arah saat melewati benda bening yang berbeda. Air, kaca, contohnya sedotan terlihat patah di dalam gelas berisi air. Dan yang keempat dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Inilah rahasia terbentuknya pelangi. Dan selanjutnya dapat merambat di ruang hampa. Cahaya tidak memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Itulah mengapa sinar matahari bisa sampai ke bumi melewati luar angkasa. Nah, di bab ketiga ini kita bakal bahas tentang rahasia terbentuknya pelangi. Anak-anak sebelumnya pasti pernah melihat atau pernah mendengar apa itu pelangi. Nah, pelangi ini adalah sebuah fenomena alam yang mana terjadinya itu sangat indah. Terjadinya dikarenakan adanya cahaya matahari yang dibiaskan atau dipantulkan oleh air hujan hingga terbentuknya warna-warna. Nah, dia ada warna-warnanya juga, ada 7 warna. Dan juga ada posisinya. Yang pertama ada warna merah, itu posisinya yang paling atas. Yang nomor 2 ada jingga, itu di posisi kedua. Yang ketiga ada kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya-cahaya tersebut bisa anak-anak ingat dengan cara menginjak yang mudah, yaitu ada Meiji Kuhibiniu. Pelangi juga memiliki proses langkah demi langkah. Yang pertama itu ada sinar matahari, ia bergerak menuju tetesan air hujan di udara. Terus yang kedua itu cahaya dibiaskan saat masuk ke dalam tetesan air seperti saat masuk ke prisma. Yang ketiga juga di dalam tetesan air itu cahaya dipantulkan ke dinding dalam tetes air. Dan yang keempat itu cahaya dibiaskan lagi saat keluar dari tetesan air. Nah, yang kelima itu pembiasan, ini memberikan cahaya putih menjadi warna-warna pelangi. Dan yang keenam, warna-warna tersebut terlihat oleh mata kita sebagai unsur pelangi. Nah, munculnya pelangi juga itu selalu terjadi di posisi yang berlawanan dengan matahari, sehingga ketika kita melihat pelangi, mataharinya itu selalu berada di belakang pelangi. Nah, berikut adalah contoh bagaimana proses terbentuknya pelangi. Yang pertama itu ada cahaya matahari. Cahayanya itu dibiaskan
oleh air tetesan air hujan dan dipantulkan lagi oleh penguraian dalam air hujan sehingga membentuk warna 7 warna. Dan prosesnya itu juga melibatkan antara refleksi, dan dispersi cahaya dalam butiran air. Nah, yang anak-anak lihat, pasti pelangi itu kan berbentuknya setengah lingkaran, namun sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran sempurna. Kita melihatnya lingkaran setengah itu dikarenakan posisi kita yang berada bersamaan dengan daratan dari bawah, sehingga kita hanya melihatnya setengah lingkaran. Namun jika kita berada di atas, maka kita bisa melihatnya satu lingkaran penuh atau lingkaran bulat. Nah, selanjutnya ada bab 4. Bab 4 mengenal alat optik. Alat optik adalah alat yang bekerja menggunakan prinsip cahaya, yaitu pemantulan dan pembiasan cahaya. Alat optik membantu kita melihat benda-benda yang terlalu kecil, terlalu jauh, atau membutuhkan tampilan khusus. Alat optik cermin datar fungsinya memantulkan cahaya agar kita bisa melihat diri di cermin kamar mandi. Contohnya seperti cermin di kamar mandi. Selanjutnya cermin cekung mengumpulkan cahaya konvergen. Contoh penggunaan lampu senter dan reflektor. Selanjutnya cermin cembung, fungsinya menyebarkan cahaya divergen, memperluas pandangan kendaraan. Selanjutnya lensa cembung, fungsinya memfokuskan cahaya membesar bayangan kacamata plus loop kamera. Selanjutnya lensa cekung, fungsinya menyebarkan cahaya memperkecil bayangan kacamata binus. Selanjutnya teleskop, fungsinya melihat benda yang sangat jauh. Contoh penggunaan mengamati bintang dan bulan. Selanjutnya mikroskop, fungsinya melihat benda yang sangat kecil, mikro. Contoh penggunaannya laboratorium size. Selanjutnya kamera. Fungsinya menangkap dan menyimpan gambar. Contoh penggunaannya foto video. Periskop, fungsinya melihat benda di balik penghalang. Contoh penggunaan kapal selam. Selanjutnya ada kacamata pembesar. Fungsinya membesar benda kecil. Contoh penggunaannya membaca tulisan kecil penelitian. Nah, periskop sederhana ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang terhalang atau berada di tempat yang lebih tinggi. Nah, cara kerja periskop ini seperti cahaya dari objek masuk melalui lubang di bagian atas. Lalu cahaya dipantulkan oleh cermin pertama yang dipasangkan pada sudut 45 derajat. Selanjutnya setelah 2 kali dipantulkan, cahaya masuk ke mata pengamat sehingga objek dapat dilihat. Sekian video praktikum UAS dari kami. Untuk kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.